Halo, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa iri melihat ada orang yang selalu terlihat kalem dan tenang, bahkan saat masalah besar sedang menghadang? Di saat kita mungkin sudah panik, jantung berdebar, dan overthinking, mereka justru bisa duduk santai sambil ngopi dan mikirin solusi dengan kepala dingin. Kira-kira mereka ini punya ilmu kebal ya? Atau jangan-jangan mereka memang nggak punya perasaan? Tenang, jawabannya bukan itu. Hari ini kita akan membedah rahasia orang-orang yang selalu tenang menghadapi masalah. Bukan teori muluk, tapi kebiasaan sederhana yang bisa mulai kita praktekkan. Simak sampai habis ya. Rahasia pertama, mereka jago membedakan antara fakta dan cerita. Coba ingat-ingat, saat masalah datang, apa yang pertama kali muncul di kepala kita? Biasanya bukan sekedar masalahnya, tapi rentetan skenario terburuk. Misalnya, kamu telat mengumpulkan tugas kantor. Faktanya, saya telat ngumpulin laporan 2 jam. Ceritanya, aduh pasti atasan saya kecewa berat, nilai kinerja saya bakal jelek, masa depan saya terancam, saya memang payah, kerja begini aja nggak becus. Nah, orang yang tenang itu mampu mematikan mode cerita di otaknya. Mereka fokus pada fakta apa yang benar-benar terjadi sekarang. Mereka sadar kekacauan batin itu bukan berasal dari masalahnya, tapi dari cerita-cerita dramatis yang kita ciptakan sendiri tentang masalah itu. Mereka berkata pada diri sendiri, "Stop, apa yang benar-benar terjadi sekarang?" Dengan fokus pada fakta, pikiran jadi jernih untuk mencari solusi. Rahasia kedua, mereka sangat paham konsep lingkaran kendali. Ini saya belajar dari buku Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. Dalam hidup ini, ada 2 lingkaran. Lingkaran kepedulian, yaitu hal-hal yang kita pedulikan tapi belum tentu bisa kita kendalikan, seperti cuaca, perkataan orang, atau kondisi ekonomi. Dan lingkaran kendali, yaitu hal-hal yang bisa langsung kita lakukan. Saat masalah datang, orang yang panik akan sibuk mengkhawatirkan lingkaran kepedulian. Kenapa sih dia berkata seperti itu? Kenapa ini harus terjadi padaku? Akibatnya, energi habis sia-sia. Sebaliknya, orang tenang akan segera mengalihkan fokus ke lingkaran kendali. Apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki situasi ini? Langkah kecil apa yang bisa saya ambil? Mereka tidak membuang energi untuk hal-hal di luar kuasa mereka. Mereka fokus pada aksi nyata. Rahasia ketiga, mereka punya safe space emosional. Ini bukan tentang tempat fisik, tapi tentang kebiasaan yang bisa menstabilkan emosi. Bayangkan emosi kita seperti gelas berisi air. Setiap hari, debu-debu masalah berjatuhan. Kalau gelasnya kita kocok terus, airnya keruh. Orang tenang tahu kapan harus meletakkan gelas itu dan membiarkan debunya mengendap. Mereka punya ritual untuk mengendapkan emosi itu. Bisa dengan olahraga, menulis jurnal, meditasi 5 menit, atau sekedar berjalan kaki tanpa gawai. Aktivitas ini adalah tombol reset bagi otak. Ketika tubuh rileks, pikiran pun ikut tenang. Dari tempat yang tenang inilah solusi-solusi kreatif biasanya muncul. Jadi, punya safe space itu bukan buang waktu, tapi investasi untuk ketenangan jangka panjang. Rahasia keempat adalah keyakinan mendalam bahwa ini juga akan berlalu. Orang-orang tenang punya perspektif waktu yang panjang. Mereka sadar tidak ada badai yang tidak berakhir. Dalam sejarah hidup mereka, sudah ribuan kali masalah datang, dan ribuan kali pula masalah itu pergi. Saat masalah datang, mereka tidak melihatnya sebagai tembok raksasa yang permanen, tapi lebih seperti gelombang yang akan datang dan pergi. Mereka mengizinkan diri mereka merasakan kesedihan atau kekecewaan, tapi mereka tidak terjebak di dalamnya. Mereka berkata, "Oke, ini sakit, tapi ini sementara. Saya akan melewatinya, seperti saya telah melewati semua masalah sebelumnya." Perspektif ini mengurangi tekanan dan memberi mereka kekuatan untuk bertahan. Jadi, kesimpulannya, orang yang selalu tenang bukanlah manusia super tanpa masalah. Mereka sama seperti kita, punya rasa takut dan cemas. Hanya saja, mereka punya kendali diri yang lebih baik karena melatih 4 hal ini. Membedakan fakta dan cerita, fokus pada lingkaran kendali,
memiliki safe space untuk menstabilkan emosi, dan meyakini bahwa semua masalah itu sementara. Ketenangan itu bukan bakat, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Mulai dari sekarang, coba praktikan satu persatu. Menurut kamu, dari keempat rahasia tadi, mana yang paling sulit dilakukan? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi sama-sama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang dan semangat!